Untuk Bapak Mustahiknya diharapkan untuk ikut foto bersama. Untuk Bapak Mudir dan Bapak Mustahik dan diharapkan untuk kembali ke panggung. Disampaikan terima kasih dan untuk semua siswi kelas 5A dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Acara selanjutnya adalah Mauidhah Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Mustahik dan Munawib Madrasah Hidayatul Thulab, kepada santri, semua santri, siswa, putra maupun putri Pondok Pesantren Hidayatul Thulab yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja dengan syukur kita kepada Allah kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan yang banyak dan banyak. Salawat dan juga salam tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga saja di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dan juga dikumpulkan bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa yang pertama, bahwa muhafadzah itu adalah merupakan ciri khas dari sebuah pondok pesantren, dan itu adalah menunjukkan kualitas dari pondok pesantren itu. Ketika muhafadzah itu baik, banyak yang jayid, banyak yang hafal, maka insya Allah pondok itu juga baik. Tetapi ketika kualitas dari muhafadzah ini menurun, maka berarti juga kualitas dari pondok itu berarti juga menurun. Maka dari itu saya katakan adalah sangat-sangat penting kita di dalam pondok ini tidak hanya memaham saja, tapi juga menghafalkan. Dan memang hafalan itu adalah ada di setiap pondok di mana saja, entah itu pondok di Indonesia ataupun di luar. Semua itu selalu namanya pondok itu pasti ada yang namanya hafalan. Kalau di Arab itu biasanya persyaratan masuk saja itu harus hafal Quran 30 juz. Itu kalau pondok pesantren itu harus hafal seperti itu. Dan kalau sudah masuk itu nanti sebelum dikaji, sebelum ngaji pelajarannya itu harus hafal dulu. Hafal baru ngaji. Kalau ngaji baru hafal itu nanti tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau di Indonesia itu tidak seperti itu. Di Indonesia itu karena di Indonesia ini dipermudah dan juga disesuaikan. Kalau di Arab itu kan memang orangnya ngomongnya bahasa Arab, setiap hari juga ngomong bahasa Arab, jadi memang harus ada hafalan. Tapi di Indonesia itu sudah mendapatkan rukhsah, dipermudah. Jadi kalau hafalan itu ya satu pelajaran saja, setiap tahun itu yang diwajibkan itu ya satu pelajaran. Dan itu pun dipilih pelajaran itu yang paling berpengaruh, yang paling membutuhkan hafalan. Jadi ada pelajaran itu yang lebih membutuhkan pemahaman, seperti fikih, seperti tasawuf, itu lebih membutuhkan pemahaman. Ada pelajaran itu yang lebih membutuhkan hafalan, seperti nahwu, seperti shorof, itu lebih membutuhkan hafalan karena isinya itu adalah rumus-rumus.
Jadi kalau bisa menghafalkan rumusnya ya bisa menggunakan. Kalau tidak bisa, kalau tidak ingat rumusnya ya tidak bisa menggunakan. Makanya seperti nahwu, seperti shorof itu pasti dijadikan hafalan, itu wajib di mana-mana. Bahkan kalau di luar negeri pun juga ada, di Timur Tengah itu yang merusuh kalau orang Indonesia atau orang dari luar Arab itu masuk nanti hafalannya dikurangi seperti ini. Tapi nanti kalau nahwu tetap harus, kalau nahwu shorof itu tetap harus hafal itu. Karena apa? Karena nahwu dan shorof itu adalah alat yang penting. Ketika kita memahami fikih kita membutuhkan nahwu. Ketika tasawuf kita fahami juga membutuhkan nahwu dan shorof. Tauhid juga membutuhkan. Ketika kita ngaji adab juga membutuhkan. Apalagi kitab-kitab yang banyak kalimat-kalimat gharib itu juga membutuhkan nahwu dan shorof itu. Kalau tidak akan benar pemahamannya, tidak akan benar itu. Bahkan kalau orang mau mencari tulisan, mencari kalimat di kamus itu pasti harus tahu shorofnya. Karena di dalam kamus itu tidak ada isim fa'il, tidak ada fi'il amar, tidak ada fi'il nahi. Kalau kita mencari pasti harus cari fi'il madhinya dulu atau masdar. Kalau tidak fi'il madhi ya masdarnya itu. Ini selalu ilmu nahwu dan shorof itu adalah kebutuhan pokok di setiap fan, di setiap pelajaran. Maka sudah sepantasnya, dan itu juga bukan hal yang berat, hal yang berat sebenarnya, justru akan memudahkan. Karena kita, kalau kalian hafal nahwu, kalian hafal shorof, ketika kalian membaca kitab apa saja itu akan lebih mudah kalau tahu target-targetnya. Dan bahkan orang Arab itu pun hanya dengan kemampuan bahasa Arab saja itu belum cukup untuk memahami kitab. Saya itu sudah beberapa kali bertemu dengan orang Arab membicarakan masalah ya akidah atau membicarakan masalah fikih. Itu ketika saya debat masalah nahwunya, kalau dia belum ngaji nahwu itu ya mesti kewalahan, dia nggak bisa menjawab gitu. Padahal dia bisa bahasa Arab, tapi kalau kesalahan, kalau pemahamannya salah dan disebabkan oleh nahwu itu pasti kalah gitu. Pasti kalah karena tidak bisa memahami kitab tanpa nahwu, itu tidak bisa sempurna. Pasti akan banyak kekeliruan, akan banyak kesalahan-kesalahan dalam tarkib itu, yang akhirnya pemahamannya juga ikut salah itu. Jadi sebenarnya ya, dan itu juga dibuat yang nazom-nazom. Jadi setiap ada pelajaran yang lebih dipentingkan hafalannya, yang dipentingkan banyak rumus-rumusnya, itu pasti dibuat yang nazom itu. Dibuat yang nazom dan juga wajib dihafalkan itu karena supaya lebih mudah diingat, Maka dari itu sangatlah penting kita bahwa tidak bisa meremehkan adanya hafalan di dalam pondok pesantren itu. Dan juga benar sekali bahwa muhafadzah itu juga merupakan tolak ukur apakah pondok itu keadaannya bagaimana, apakah kualitasnya masih baik atau menurun atau bagaimana, itu juga melihat pada muhafadzahnya. Karena kalau nahwunya itu lemah, maka pelajaran yang lain juga ikut sama dengan muhafadzahnya itu. Jadi saya harapkan bahwa nanti ketika akhir tahun itu yang masih belum jahit itu ya diusahakan ya minimal jahit. Bahkan kalau bisa ya bisa betul, bisa tamat, bisa hafal semuanya itu. Diusahakan seperti itu. Dan juga salah satu faedahnya hafalan seperti yang dikatakan oleh guru saya juga guru abah saya juga, bahwa hafalan itu adalah merupakan riyadhah, ketika orang itu thalabul ilmi, mencari ilmu kok tidak ada riyadhah itu, maka akan mendapatkan kesulitan.
ketika mengamalkan nanti. Ketika kalian kembali ke masyarakat, maka keadaan kalian itu adalah tidak tahu bagaimana, apakah mudah, apakah susah, apakah dengan adanya riyadhah dalam thalabul ilmi, dengan kita riyadhah ketika di pondok pesantren, maka insya Allah keadaan itu akan semakin mudah karena sudah digantikan riyadhah tadi, sudah digantikan riyadhah. Bahkan ada dulu itu kiai itu yang mengeriadoi pondoknya, jadi mentirakati pondoknya itu supaya nanti penerusnya itu tidak terlalu berat. Ya setelah riyadhah itu, maka penerusnya itu adalah hanya fokus pada ilmu saja, tidak terlalu fokus dengan riyadhah, tapi ya pondoknya ya berhasil, ya barokah dan seterusnya. Jadi artinya bahwa riyadhah itu adalah hal yang sangat penting dan terbukti, dan bahkan para wali pun juga iktimat atau sangat berpegangan dengan riyadhah itu. Yang salah satunya hafalan itu. Dan kalau memang susah untuk menghafalkan itu, saya dulu pernah ketika masih mondok dulu itu ada beberapa murid, beberapa teman kelas itu yang tidak hafal. Pada saat itu sudah hampir akhir tahun. Guru saya itu menasihati begini, wis gak usah dihafal nih. Kalau memang berat menghafalkan, sudah tidak usah dihafalkan. Dibaca saja sehari 3 kali. Nanti dihafalkan, dibaca sehari 3 kali, tapi di waktu yang terpisah. Jadi seumpamanya pagi dibaca, nanti sore, malam dibaca lagi 3 kali. Itu kalau otak normal itu 2 minggu sudah hafal. Kalau kecerdasannya normal itu 2 minggu sudah hafal. Kalau orang yang kecerdasannya tinggi cepat dalam menghafal itu 1 minggu sudah hafal. Kalau lambat, kalau orang itu detail pikirannya, susah menghafal, insya Allah 3 minggu, tidak lebih dari 3 minggu sudah hafal. Dan guru saya itu mengatakan bahwa itu sudah dipraktekkan, bahkan teman-temannya juga sudah pernah mempraktekkan. Ya karena mendengar seperti itu, saya juga mempraktekkan. Saya pernah mempraktekkan membaca seperti itu. Jadi kalau sebelum sekolah itu saya baca, setelah musyawarah pagi itu saya baca 3 kali itu. Seperti yang dikatakan guru itu. Ya sudah, itu 300 nazm itu sudah hafal. Jadi saya awal tahun itu masih ketika lalaran itu kan membaca nazm masih. 2 minggu setelahnya saya sudah tutup nazm itu cuma 2 minggu saja sudah hafal. Itu ternyata ya bisa. Jadi kalau memang berat memang hafalkan, ya masih ada cara seperti itu. Dibacanya itu tidak usah terlalu keras. Yang penting telinga kita kedengaran jelas, itu sudah cukup. Itu sudah banyak yang praktekkan itu. Bahwa artinya adalah kita ini jangan sampai kurang masalah hafalan ini. Kalau kita bisa menghafalkan dengan cara biasa, ya itu tidak apa-apa, bahkan lebih baik karena kita melatih pikiran kita dalam menghafal. Itu juga merupakan riyadhah. Tetapi kalau memang terlalu berat untuk menghafal, dibaca saja itu juga insya Allah lama-lama bisa hafal itu. Dan juga salah satu misi dari namanya pondok pesantren itu adalah bagaimana agar santri-santri itu adalah memahami ilmu. Tetapi tidak cukup ilmu itu hanya difahami saja, tapi juga diamalkan. Makanya dulu ada salah satu ulama itu mengatakan, kalau ada orang itu tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau thalabul ilmi, maka orang itu sebenarnya adalah sudah tertipu oleh setan, terperangkap oleh pemikiran-pemikiran, oleh akal-akalnya setan itu. Tetapi ketika orang itu sudah mau ngaji, sudah mau menghafalkan, tapi tidak ada keinginan, tidak ada tujuan ilmu itu untuk diamalkan,
di masa depan. Ini juga sama saja itu. Jadi gini, amal itu, bahwa amal itu adalah tujuan kenapa kita mencari ilmu itu. Minimal adalah ada azm, ada tujuan. Nanti suatu saat akan saya amalkan, suatu saat akan saya amalkan. Dan pengamalan ilmu itu ada yang secara langsung, ya seperti sholat, seperti puasa. Ada yang tidak secara langsung, seperti akidah. Ilmu akidah itu tujuannya dipelajari itu bukan adalah untuk menguatkan iman. Kalau menguatkan iman itu adalah tasawuf gitu. Itu masalah batin. Tapi akidah itu dipelajari adalah untuk menolak pemahaman-pemahaman, menolak akidah-akidah, pengaruh-pengaruh yang tidak benar gitu. Nah, di suatu saat kita bertemu orang yang beda aliran atau memiliki akidah yang berbeda, kita punya pegangan yang kuat, itu ilmu akidah itu. Ini berarti ilmu akidah itu pengamalannya adalah tidak secara langsung, tetapi intinya bahwa semua ilmu itu adalah dipelajari untuk diamalkan, dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk dibaca saja. Sama juga dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tujuan utamanya adalah sebagai pedoman, bukan untuk bacaan. Bacaan itu nomor 2, itu nomor 2. Maka dari itu ya saya sangat sangat mementingkan adanya hafalan-hafalan ini, supaya bagaimana orang itu bisa mengamalkan kalau tidak ingat ilmunya, itu kan tidak mungkin, harus dihafalkan. Kalau pelajaran yang seperti nahwu, seperti shorof, seperti kaidah fikih atau kaidah i'rab dan seterusnya, itu yang membutuhkan hafalan, tidak hanya hafalan pemahamannya saja, tapi juga hafalan rumus-rumusnya seperti apa itu. Tapi kalau seperti fikih itu lebih kepada hafalan itu. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah akan mendatangkan suatu kebahagiaan, seperti yang dikatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu artinya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu adalah salah satunya dengan ilmu. Ketika orang memiliki ilmu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka insyaallah saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tetap yang masih belum jahit itu diusahakan semaksimal mungkin, nanti akhir tahun bisa jahit itu. Ya, mari kita akhiri acara ini dengan Ummul Kitab. Semoga saja apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita usahakan di tahun ini dan di tahun yang akan datang, semuanya itu adalah akan menyampaikan kita mendapatkan ridho dari Allah, dan kita akan mendapatkan sa'adah, akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Ila hadhihi niyatu ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwal wa afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'at
وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والسلامة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكارثنا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا ذريتنا إلى يوم القيامة من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل الضير، واجعلنا وإياه من المتعلمين المستقيمين المطمئنين ومن علماء العاملين المخلصين وأهل الجنة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.